akan mulai ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami agungkan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan Kau di atas pujian-pujian kami Tuhan, di atas pujian. Hati kami yang dalam Tuhan, dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, kesembuhanku. Salibmu kemenanganku, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbananmu yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami percaya di atas pujian kami ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau
Kau ada bagiku. Kau sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini tanggal 2 November, karena anugerah Tuhan kita masih hidup dan bisa beribadah. Amin. Ya saudara, puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Di dalam 1 bulan ke belakang kita sudah belajar mengenai bagaimana mempersiapkan diri kalau tiba-tiba Tuhan datang, atau kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita dalam kematian. Ready for rapture. Apa yang harus kita lakukan supaya kita semua siap, tidak tertinggal. Karena kita bilang pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang tiba-tiba itu banyak yang tertinggal. Saudara mau tertinggal? Saya mau terangkan. Karena yang tertinggal itu harus menghadapi antikristus, harus dengan segala cara untuk bisa setia sampai akhir. Kalau kita sekarang masih bisa hidup dalam zaman kemurahan, masih ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu sudah tidak ada karena orang percaya yang taat setia itu sudah diangkat, maka yang ada adalah pengerian. Sebab itu saudara-saudara, kita sudah belajar, ingat 4 minggu lalu, siapa tokoh yang siap terangkat? Henok. Karena dia berjalan bersama Tuhan. Itu Alkitabnya. Dia berjalan selalu bersama Tuhan. Persamaan katanya sinonimnya bersahabat erat akrab dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang dia buat. Apa yang Tuhan gak mau itu yang dia gak buat. Gampang gitu. Dan dikatakan Henok terangkat karena dia berjalan selalu bersama Tuhan. Yang kedua siapa saudara? Elia. Hidup Elia gampang? Ini pernah sampai karena tekanan dia bilang apa sama Tuhan? Cabut aja nyawa. Tertekan karena banyak persoalan, karena lupa bahwa Tuhan berkuasa. Aneh tapi nyata, manusia suka lupa. Siapa di sini gak pernah lupa? Tapi kalau kita menghadapi tiba-tiba masalah, kita suka takut juga ya. Kita lupa karena Tuhan udah pernah tolong kita dulu-dulu, betul ya? Pernah begitu? Ayo aku, saya waktu Roh Kudus ingetin baru saya. Dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan tolong. Elia lupa. Karena Elia adalah manusia biasa, sama seperti orang Ambon bilang, sama seperti kita. Gampang lupa, suka lupa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa sehingga terjadi mujizat, dan dia setia sampai akhir. Amin. Tokoh ketiga
Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan Dia setia dan taat sampai mati. Hari ini kita akan mempelajari apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Ini Tuhan Yesus bilang. Ada beberapa, tapi hari ini kita mau ambil satu contoh supaya kita introspeksi diri. Kalau tiba-tiba malam ini Tuhan panggil kita, ya, atau tiba-tiba kiamat, kita gimana? Kita terangkat atau tertinggal? Semuanya sih pengen terangkat, tapi mari kita introspeksi diri. Ini kata Tuhan Yesus dalam kitab Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tolong lihat. Perumpamaan tentang apa? Belum. Tolong. Masalah ini. Yuk kita baca bergantian sampai ayat 13. Saya dulu ya. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu masalah ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Karena itu, sama-sama yuk, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ini perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga. Mempelai laki-laki itu bicara mengenai Tuhan Yesus. 10 gadis itu bicara mengenai gereja Tuhan, kumpulan orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka semua sama-sama menanti kapan nih Tuhan Yesus datang, kapan nih kerajaan sorga itu datang, kapan nih. Sama-sama capek, kantuk, tertidur karena nunggu-nunggu gak datang-datang. Tapi apa bedanya? Apa bedanya gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Yang bijaksana punya persiapan supaya lampunya tetap nyala. Tetapi yang bodoh tidak punya persiapan, tidak punya minyak, tidak mampu untuk bernyala terus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 itu bicara mengenai hari Pentakosta yang pertama. Ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka itu murid-murid Tuhan Yesus, sekitar 120 orang. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berkebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mengenai minyak, mengenai terus bernyala-nyala, itu bicara mengenai Roh Kudus. Gadis-gadis bijaksana maupun gadis-gadis bodoh sama-sama menantikan Tuhan. Tapi bedanya, gadis-gadis yang bodoh menanti-nantikan Tuhan pada awalnya saja. Belakangan tidak kuat lagi untuk bernyala-nyala di tengah dunia yang gelap, di tengah kebosanan, di tengah keletihan hidup, di tengah tunggu-tunggu gak datang-datang. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, mereka dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, sehingga walaupun letih, lemah, lesu, lelah, tetap bisa bernyala-nyala, tetap bisa on fire, tetap bisa kuat, sanggup menjalankan tugas amanatnya, menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan bukan dipermalukan. Jadi perbedaannya adalah hidup yang dipimpin Roh dan hidup yang tidak dipimpin Roh. Di dalam Galatia 5 katakan, orang yang hidup dipimpin Roh akan melakukan hal-hal yang disukai Roh Kudus. Tetapi orang yang tidak dipimpin Roh awalnya seperti orang percaya, tapi lama-lama hasilnya adalah perdagingan. Galatia 5 ayat 22 sampai selanjutnya. Keinginan daging, hal-hal duniawi, tidak sanggup bernyala jadi terang di tengah dunia yang gelap, ikut gelap juga. Tidak ada perbedaan dengan orang dunia, tidak sanggup, tidak mampu. Karena betul saudara, kekuatan kita gak mampu kita melakukan firman. Firman Tuhan mengajar kepada kita bersukacita senantiasa. Kalau tidak karena bantuan Roh Kudus, bisakah kita bersukacita senantiasa? Bisa? Tidak, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai hidup seseorang, maka di tengah situasi yang sulit dan pelik pun, yang tertekan, dia sanggup bersukacita. Karena dia tahu, dia tunggu-tunggu Tuhan, dia tahu pasti ada maksud Tuhan melalui masalah-masalah itu. Betul? Betul? Dia percaya. Siapa sih yang membuat dia jadi percaya? Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau semua enak, semua baik, semua sehat, semua rukun, bersukacita gampang. Tapi kalau terbalik, sebaliknya dari hal itu, bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal gampang. Bapak Ibu yang tahu itu. Yang Tuhan mau kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang dipimpin Roh Kudus, sehingga mampu melakukan yang kudus, yang benar, sehingga bisa percaya setia sampai akhir, tidak separuh. Berapa banyak orang yang awalnya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena tidak memberi diri dipimpin Roh Kudus, tidak memberi diri dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak paksa. Kalau kita melawan, kita nggak nurut, ditegur, dia nggak paksa. Tapi kalau kita bilang ya saya salah, saya minta maaf, saya mau bertobat, dia akan pimpin terus. Jadi kalau Roh Kudus pimpin kita, jangan keraskan hati. Semakin kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan semakin bicara, menegur kelakuan kita yang salah. Pernah ditegur Roh Kudus? Pernah? Ya. Bersyukur. Artinya Tuhan mau memproses kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kalau Roh Kudus
berarti awas, hati-hati. Jangan-jangan kita jadi seperti gadis yang bodoh. Kita pikir kita selamat, padahal tidak. Sehingga waktu mereka berteriak-teriak, Tuhan bilang, aku tidak kenal kau. Firman Tuhan katakan, sebab itu berjaga-jaga. Saudara yang kasih, mari kita buka kitab Yudas. Kitab Yudas cuma 1 pasal, tapi isinya sangat jitu ya. Mari kita lihat diri kita sendiri. Kitab Yudas ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Bagaimana saya dan saudara? Ini kan yang dilakukan oleh orang Israel, menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Betul ya? Tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sore hari ini, kalau kita masih sering ngeluh, menggerutu, ngomel, komplain, artinya kita nggak bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan stop. Aku mau jadi gadis yang bijaksana, yang dipimpin Roh Kudus. Aku mau belajar mengucap syukur dalam segala situasi kondisi, karena Roh Kudus yang memampukan. Amin. Saudara jangan kira Ibu Mian ngomong aja karena Ibu Mian senang terus. No. Saya tidak bisa cerita banyak, tapi Tuhan tahu. Saya bangun tiap hari jam 3:30 pagi dan saya memuji Tuhan. Saya nggak mengeluh, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang ada di dalam hati saya, perasaan saya. Gadis yang bijaksana menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Bapak Ibu, gadis yang bijaksana, apakah mereka menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya? Mereka apa? Belajar bersyukur. Walaupun capek, ngantuk, tertidur, tapi belajar bersyukur. Kalau nggak bisa bersyukur, bilang sama Roh Kudus, bantu saya bersyukur. Karena Roh Kudus diberikan untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Kita semua punya kelemahan, betul? Tapi kita mau jadi seperti gadis bijaksana. Amin. Terus hidup menuruti hawa nafsu. Ini ciri gadis bodoh. Tapi hidup gadis bijaksana, hidup menuruti firman Tuhan. Hidup menuruti apa gadis bijaksana? Firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan, walaupun pengen, tidak dilakukan. Gampang. Itu perlu penguasaan diri. Ibu-ibu tahu itu apa artinya penguasaan diri, ibu? Tahu ya Bu? Bapak-bapak juga lah. Amin. Anak remaja juga lah. Ya kan? Halo. Hidup menuruti hawa nafsu, senang semenit, nyesel setahun. Ada yang senang 5 menit, nyesel turunan. Hidup menuruti hawa nafsu, ciri gadis bodoh. Kita mau bodoh, kita mantan bodoh, tapi sekarang mau bijaksana. Amin. Dan jangan ikuti hawa nafsu. Nafsu marah,
Nafsu apa lagi? Kesel, dendam, benci, tidak mengontrol mulut, tidak mengontrol waktu, kebanyakan main handphone, sampai matanya sakit, kepalanya pusing, kupingnya sakit karena pakai headset, sampai gak bisa lagi belajar. Nafsu apa lagi? Nafsu ngutang. Saya udah pernah, Bu, ngurusin jemaat Tuhan karena dia punya nafsu utang. Kartu debit semua dipakai, giliran bayar nggak bisa. Kartu debit, kartu kredit. Karena dia bilang semua diskon. Dan terus mari Tuhan tolong kita, Roh Kudus tolong supaya kita tidak hidup menuruti hawa nafsu, tetapi menuruti Roh Kudus. Amin. Belajar mencukupkan diri. Saudara yang bilang ibu enak, saudara nggak tahu kita masing-masing punya tekanan dan masalah dan tanggung jawab dan cobaan beda-beda. Mau tukeran? Udahlah, mengucap syukur aja deh, mengucap syukur aja, mengucap syukur. Mari kita haleluya gitu ya, yuk sama-sama yuk. Haleluya. Tuhan tahu kami sanggup. Amin. Tuhan tidak salah, gak mungkin anak-anak disuruh bawa koper 20 kilo. Masing-masing ada takarannya. Betul? Semakin banyak dipercaya, semakin banyak dituntut. Betul ya? Semakin banyak tanggung. Mana nih? Ajar sekolah. Ini tahu ya maksudnya Net ya? Oke. Terus mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan. Mulut memang lidah tak bertulang, tak terbatas. Nah, ketahuan umur berapa itu. Lain di bibir, lain di. Makanya lebih baik jangan terlalu banyak bicara. Alkitab ya, karena kalau banyak bicara banyak salah. Alkitab ya, banyak bicara banyak salah. Ngomong yang benar-benar aja. Gak gampang loh ngomong yang benar-benar aja. Orang bisa bilang lu jutek banget sih. Ngomong yang benar-benar aja. Gimana nih? Kita harus belajar untuk bicara yang benar dan baik. Kalau belajar ngomong yang benar saya gampang, tapi benar dan baik saya mesti belajar. Nah, ngerti ya? Kalau ngomong straight to the point saya bisa, tapi ngomong tegas tapi baik, nah itu saya mesti belajar. Kita semua masih belajar, betul ya? Terus menjilat orang untuk mendapat bukan jilat begitu, bukan. Maksudnya pura-pura baik, purba, bukan marga purba ya, pura-pura baik. Alkitab bilang teman yang sejati akan mengatakan kesalahan di depan muka, menegur yang salah. Itu teman yang baik, itu teman yang sejati. Tetapi teman yang pura-pura itu kelihatannya baik, tapi di belakang dia omongin. Kita biasanya senang dia apa?
Hati-hati. Hati-hati. Ini ciri siapa? Gadis. Jadi kalau kita masih gitu, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Jadi orang yang mengucap syukur kalau Tuhan izinkan. Jadi orang yang hidup menuruti firman Tuhan. Kalau ngomong yang benar. Kalau ngomong yang benar, jangan pura-pura baik. Kalau ya katakan, kalau tidak katakan. Lebih daripada itu apa kita bilang? Dari iblis. Lanjut ayat 18 sampai 21. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Oh kan orang kadang sok suci loh. Pernah dibilang sok suci? Pernah? Sok baik loh. Si paling baik loh, si paling benar. Kalau kita melakukan firman Tuhan, mungkin ada orang yang menghina kita. Tapi itu resiko, saudara. Diejek oleh orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Hawa nafsu kefasikan itu artinya gitu, melakukan yang berdosa dan dia anggap itu biasa aja. Sok suci loh, semua orang juga lakukan gitu. Menganggap yang dosa itu biasa saja. Yang fasik itu aman-aman aja. Mereka adalah pemecah belah. Suka jadi provokator. Suka kalau terjadi perpecahan. Kalau ini contoh orang gadis bodoh. Kalau gadis bijaksana suka buat yang bersatu. Yang terpecah dibuat jadi bersatu. Tapi kalau bodoh yang bersatu dibuat jadi. Ini kata firman Tuhan. Hidupnya hanya ingin kedagingan yang duniawi. Sebab hidupnya tanpa Roh Kudus. Itu kan ciri gadis bodoh. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa katanya? Suruh apa? Pelihara. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam. Siapa yang suruh bangun? Diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya diri kita didasari atas iman yang paling suci? Membangun fondasi rumah di atas batu karang yang teguh. Bagaimana caranya iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita mau jadi gadis bijaksana, bangun diri kita suka dengar firman Tuhan. Apa? Tiap hari, gak bisa cuma seminggu. Bagaimana kalau kita makan seminggu sekali? Bagaimana kalau kita makan seminggu sekali? Mati. Bukan sakit perut, Eva. Mati. Jadi bagaimana kalau kita cuma baca firman, dengar firman hanya seminggu sekali? Mati. Mati rohani kita. Jadi gadis yang bodoh kita. Bangun dirimu sendiri. Proaktif berarti kan? Iya kan? Bangun dirimu sendiri.
Di atas dasar iman yang paling suci. Jadi jangan sekedar iman, tapi iman yang tambah hari tambah berkualitas, lebih suci, paling suci. Bagaimana caranya membangun iman kita tambah hari tambah benar, tambah suci? Ayo, saya cuma ulang ini. Baca firman Tuhan. Pendalaman Alkitab clear, saya sedang mengajar kita hari-hari ini dari kitab 1 Samuel. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan keluarga imam besar Samuel. Iman mereka tambah hari tambah. Bagaimana kehidupan keluarga imam besar Samuel. Kehidupan mereka tambah hari tambah suci apa tambah rusak? Tambah rusak, tambah bobrok, tambah hancur. Padahal Imam Samuel imam besar, anak-anaknya imam-imam juga, Hofni dan Pinehas. Tapi cuma omong doang, pura-pura baik, kelakuan bejat, dan tidak tiba-tiba Tuhan hancurkan. Tuhan ingatkan melalui seorang nabi yang tidak tercatat namanya, tapi besar jasanya karena dia berani menyampaikan firman Tuhan, menegur kelakuan imam besar dan keluarganya yang salah. Juga melalui perkataan Samuel kecil, tidak tiba-tiba. Jadi mari saudara, kalau firman Tuhan menegur kelakuan kita yang salah, dengar, tidak tiba-tiba Tuhan hajar keluarga imam besar Eli, dimatikan satu hari semua. Pak Eli, anaknya Hofni, anaknya Pinehas, sehingga cucu laki-lakinya keluar, dikasih nama siapa? Apa itu? Ikabod, artinya kemuliaan Tuhan meninggalkan kami. Beringat, siapa yang mau Tuhan menyertai kita? Siapa yang mau mengalami Tuhan beserta kita? Immanuel. Siapa yang mau mengalami ikabod, kemuliaan Tuhan meninggalkan hidup kita, kemuliaan Tuhan meninggalkan keluarga kita? Siapa? Gak ada kan? Tapi ini terjadi dalam keluarga besar Imam Eli. Orang yang terhormat, terpandang, kaya, dianggap mulia karena pura-pura baik. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau firman Tuhan tegur, kalau Roh Kudus tegur, dengar darah, supaya jangan ini nggak main-main. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Gadis bijaksana membangun dirinya sendiri. Jadi dia proaktif. Yang bangun orang lain atau dirinya sendiri? Saya sendiri, kita sendiri. Kalau kita mau iman kita tambah hari, tambah kudus, tambah suci, baca Alkitab sungguh-sungguh, renungkan dan praktekkan. Walaupun sakit, gak sesuai firman Tuhan, tapi belajar bilang saya mau turut firman Tuhan. Katakan amin. Dan kedua, berdoa di dalam Roh Kudus. Apa maksudnya berdoa dalam Roh Kudus? Berdoa yang dipimpin Roh Tuhan, bukan kedagingan kita. Berdoa yang membuat kita tambah mampu mempraktekkan firman Tuhan. Berdoa yang memampukan kita untuk berani bersaksi. Berdoa yang membuat kita tambah menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya berbahasa-bahasa yang baru terus habis itu kelakuannya bukan. Berdoa dalam Roh Kudus selalu harus dibuktikan perbuatannya tambah hari tambah kudus dan benar. Setuju? Setuju? Karena saya pernah lihat beberapa kali di tempat ini, kelihatannya berdoa dalam Roh Kudus tanda kutip, pacarannya ugal-ugalan. Maksudnya ya tidak sepatasnya. Melawan orang tua. Keluar dari sini nih, dulu posisinya belum gitu.
dia keluarin dari motornya, silet mau tusuk mama. Jadi hati-hati, Alkitab bilang kita harus bisa membedakan roh. Selalu kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya tambah hari tambah kudus, tambah benar. Kita tahu buah, kita tahu pohon apa kan dari buah. Setuju? Oke. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, mari kita sama-sama bertobat. Lanjut, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Siapa yang harus pelihara? Proaktif. Kita bukan baby rohani. Kita bukan Yuvita. Kita dewasa. Beda kalau Yuvita, semuanya harus mama papanya. Kita harus memelihara diri kita dalam kasih Allah. Jangan keluar dari persekutuan. Maka Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan membiasakan diri melalaikan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Ingat, Tuhan sudah mau datang. Seharusnya kita tambah tekun, tambah kuat, tambah saling menasehati dan saling memperhatikan. Amin. Puji Tuhan, Pak Joni datang. Kalau enggak, malam ini saya mau datang ke rumah Pak Joni. Beneran Pak, karena saya lihat udah 3 kali Bapak ada. Oh puji Tuhan Pak. Pelihara dirimu supaya tetap kita jadi gadis yang hidup dalam kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk kita mengalami sempurna hidup yang penuh. Untuk tetap dalam kasih Tuhan itu harus dijaga, dipelihara, di-maintain dengan, kita udah tahu apa? Tiap hari ngapain? Baca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan, dan lakukan firman. Itu di-maintain, dipelihara, bukan dicuekin. Oh sekali percaya Tuhan Yesus, memang percaya Tuhan Yesus diselamatkan itu gratis karena tidak ada orang yang bisa beli, terlalu mahal. Tetapi sesudah diselamatkan, kita harus memelihara diri supaya kita tetap dalam kasih Allah, tidak keluar dari kasih Allah. Memelihara dirinya, memaintenance-nya itu tadi, tiap hari jangan makan, no breakfast, no Bible. Kalau belum baca Alkitab, belum doa, belum pujian penyembahan, jangan minum kopi, jangan makan telur, jangan makan nasi, jangan makan apa lagi, cakwe, pokoknya jangan breakfast. Disiplin diri kita, pelihara supaya kita tetap dalam kasih Allah. Sekali lagi, menerima keselamatan itu anugerah gratis. Kenapa gratis? Karena nggak ada yang bisa bayar, terlalu mahal, terlalu berharga. Tetapi sesudah diselamatkan, apa kewajiban kita? Pelihara diri dalam kasih, hargai kasih Tuhan. Jadilah kita gadis-gadis yang bijaksana. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkuasa menjaga kita supaya kita tidak tersandung, jatuh, dan tergeletak. Amin. Tetapi Tuhan kasih kita hikmat bagaimana supaya tidak jatuh, tergeletak. Saudara lihat tadi ada ibu-ibu yang nyanyi tapi duduk. Lihat, kenal ibu-ibu itu? Penyanyi tenor loh di sini. Kenal
Kenapa beliau duduk? Kenapa? Karena gak kuat berdiri. Gak apa-apa dulu. Daripada berdiri terus jatuh. Itu hikmat. Tuhan kasih kita hikmat. Kalau kita kurang hikmat, Alkitab bilang minta sama Tuhan supaya kita bisa hidup berhikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi orang bodoh seperti gadis-gadis bodoh itu menghina hikmat dan bijaksana. Tuhan berkuasa memelihara kita, tapi bagian kita pelihara diri dengan sungguh-sungguh supaya tetap dalam kasih Allah. Jangan bodoh, jangan bebal, minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan bagaimana kita bisa berdoa, hikmat Tuhan bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Saya ada kenalan ya, online sih. Kalau tiap pagi jam 2, jam 3 saya lihat dia kerja loh, kerja di Hong Kong itu. Dan perbedaan waktu sini sama Hong Kong berapa jam ya? Sama ya? Dia kerja, itu jam dia kerja kayak sambil apa gitu. Tapi dia bisa nyanyi memuji Tuhan. Jadi itu kan hikmat ya. Dulu dia lesbi. Sekarang sesudah dia menghargai, memelihara keselamatan dari Tuhan, dia berubah, dia jadi pendoa yang sangat militan. Dia berdoa dari jam 2, jam 3 sampai jam 4 setiap hari. Dia menghargai kemurahan Tuhan. Dia memelihara dirinya supaya tetap dalam kemurahan Tuhan. Dia mau jadi gadis bijaksana. Dia mantan gadis bodoh. Bagaimana saya dan saudara? Apa kau sedia Yesus datang? Apa jiwa suci oleh darahnya? Mari saudara, firman Tuhan ini untuk saya dan saudara. Mari jadi gadis yang bagaimana caranya? Gadis bijaksana itu tadi capek gak dia? Ngantuk gak? Tapi apa bedanya? Dia tetap mampu bernyala karena dia punya persediaan minyak atau nyala atau api bicara mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan supaya kita mampu jadi gadis-gadis bijaksana. Baca lagi kitab Yudas sehingga kita stop ngeluh-ngeluh, stop komplain-komplain, stop apalagi tadi pakai mulut yang gak benar, stop tidak menguasai diri, tetapi jadi gadis bijaksana. Saya mengiring Yesus meskipun saya susah, banyak masalah, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin.